A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri wa biqadril azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala amin. Para jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, fadhil dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang senantiasa kita lakukan benar-benar bisa menggapai ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita masalah sholat berjamaah, masih mungkin insya Allah untuk pasalnya terakhir ya, masalah sholat berjamaah dan disambung dengan masalah sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi karamati wa nabi asrarihi. Al-fasus sabi, pasal yang ketujuh, fil asyai allati idza fasadat salatul iman yata'adda al-fasad ilal ma'mum. Dalam ini perkara tentang masalah bagaimana kalau si imam itu sholatnya batal, rusak, apakah sama si makmum juga ikut batal? Wa tafaqu ala annahu idza tara alaihi al-hadas fi sholati faqata'a anna sholatal ma'mum laisa tafsudu. Sepakat para alim ulama fuqaha, ulama fikih itu sungguhnya kalau seandainya si imamnya cuma punya hadas, batal dari hadas, ya hadas kecil, cuma batal wudu, faqata'a, kemudian si imamnya pegat dari sholatnya yaitu berhenti, ya, sesungguhnya sholat makmum itu laisa tafsudu, tidak batal. Makanya suka ada apa? Imam ada pengganti ya ke depan dalam satu. Jadi tidak usah ikut apa? Ikut berhenti. Teruskan saja. Kalau misalnya si imam keluar berhenti dalam sholatnya karena batal wudu. Wakhtalafu, dan berbeda pendapat para alim ulama idza sholat bihim wa huwa junub wa alimu bidzalika ba'da sholat. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama itu yaitu bagaimana kalau si imam lagi junub, punya hadas besar, kemudian diketahui junubnya diketahui oleh makmum sesudah selesai sholat, oh ternyata si imamnya tadi itu punya hadas besar. Bagaimana hukumnya? Apakah batal sholat kita atau tidak? Qala qaumun sholatuhum shahihatun. Sebagian ulama fuqaha itu yaitu sah sholatnya, tidak usah diulangi. Jadi diketahuinya sudah sudah beres sholat, si imam itu punya hadas besar. Jadi sebagian kaum ulama fuqaha itu sah, tidak usah diulangi sholat. Wa qala qaumun sholatuhum fasidatun. Tapi sebagian ulama fuqaha itu yaitu rusak atau batal, harus diulangi. Wa faraqa qaumun baina ayyakunal iman aliman bi jamrati aw nasyan laha. Nah, ada juga sebagian ulama itu membedakan apakah diketahuinya itu secara sengaja hadas besarnya atau lupa. Misalnya sebelum sholat dia lupa, namun sesudah beres sholat dia ingat gitu karena lupa misalnya. Kalau misalnya dari awalnya tahu, faqalu in kana aliman fasada sholatuhum. Kalau seandainya sudah tahu dari awalnya dia itu punya hadas besar, maka batal ya semuanya. Si imam udah tahu, ini si imam waktu malam misalnya punya hadas besar gitu ya, ada yang tahu, maka batal. Wa in kana nasyan atau sudut sholatuhum. Kalau seandainya tidak ada yang tahu, lupa, si imamnya lupa, misalnya si makmumnya apalagi enggak satu rumah ya, makanya tidak apa-apa. Itu sebagian kaum yang membedakan. Wabil ula qala Syafi'i, kaul yang pertama itu yang sah bagi si makmum salatnya itu yaitu pendapat Imam Syafi'i. Kalau seandainya si makmum si imamnya punya junub atau tidak terserah si imam, yang penting kita sholat ikut sholat. Itu pendapat Imam Syafi'i karena amalnya masing-masing gitu. Yang menanggung ya si imam. Itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i, ya sah saja, ya tidak usah diulangi. Wah bisa nih kalau Abu Hanifah, kalau pendapat yang tadi batal itu si makmum itu yaitu pendapat Abu
Hanifah yang kaul yang kedua. Wa bisalis qala Malik. Kalau yang tadi yang kaul yang ketiga yang membedakan antara lupa atau tahu tentang masalah junubnya itu pendapat dari Imam Malik. Jadi perbedaan yang tadi yang ketiga. Wasabuh tilafim hasilatu ikita sholatul ma'mum mutarata bi sholatil imam alaysa mutarbilat murtabitatun. Terjadinya perbedaan pendapat itu apakah berkaitan sholatnya si makmum dengan berkaitnya sholat si imam atau tidak berkaitan. Paman lam yurha murtabalatun qala sholatum jaizatun. Orang yang tidak memandang berkaitan, jadi tidak berkaitan misalnya antara sholat si makmum dan si imam, ya si imam amalnya, si makmum sholatum jaizatun, yaitu sholatnya itu tidak sah. Paman ra'aha murtabilatun, kalau memandangnya murtabitatun yaitu berkaitan, qala sholatum fasidatun, maka sholat si makmum pun ikut tidak sah, batal. Wa man faraqa baina sahwi wal amdi fa qasdila dari asar al mutaqaddim wa huwa, yaitu terjadinya ada yang membedakan antara lupa dan tidaknya, itu ada hadis yang berkaitan dengan yang terdahulu sudah dikatakan annahu alaihi salatu wassalam, yaitu sungguhnya Rasulullah sallam kabura bertakbir takbiratul ihram fi sholati min sholawati, yaitu pernah dimulai takbiratul ihram satu sholat di antara sholat 5 waktu. Summa asyara, kemudian Rasul memberikan isyarat ilahi kepada sahabat yang menjadi makmum anim kusuh supaya diam. Pada haba, kemudian Rasul berangkat keluar, summa roja, tuli kembali lagi Rasul wala jasmi asarul mai, kemudian di kepalanya Rasul itu ada bekas air, itu yang mungkin bekas halus atau apa ya, sebagian sahabat memandangnya. Fa in zahiru hada anhum banu ala sholatim, sehingga dari dohir hadis yang tadi dikemukakan sesungguhnya yaitu apa, sahabat menegaskan bahwa sholatnya itu apa, sah, jadi tidak usah diulangi. Maka wa Syafi'i yaro anau law kana sholatu murtabiratun lil jami ayya bada'u bi sholati muratan saniyah, maka Imam Syafi'i pun berpendapat memandang sesungguhnya pekerjaan itu sholat yang tidak berkaitan antara apa si makmum dan si imam. Kalau misalnya berkaitan, pasti sahabat pun suruh diulangi sholat yang kedua kalinya, makanya tidak berkaitan. Beres masalah sholat berjamaah ya, tinggal menuju kepada sholat Jumat. Masalah sholat Jumat ala babu sayyidina Jumatis salisah wal kamuhid bi qalika hadal bab musyatif bi arbati fusulin. Sholat Jumat ada 4 pasal. Pasula bi wujubu Jumat wala man tajibu, wajib hukum Jumat di mana dan kepada siapa saja yang wajib melaksanakan Jumat. Asani fi syuruti Jumat, nanti yang keduanya pasalnya tentang syaratnya Jumat. Asais fi arkanil Jumat, yang ketiga pasal nanti tentang rukun Jumat. Ar-rabiu fi ahkamil Jumat, yang keempat hukum sholat Jumat. Itu apa su'ula bi wujuban Jumat wa man tajibu alaihi. Pasal yang pertama, bagaimana hukumnya Jumat dan kepada siapa saja wajib melaksanakan sholat Jumat. Amma wujubu sholatul Jumat ala ayun bahwa ladhi alil jumhur, sesungguhnya hukum sholat Jumat itu fardu ain menurut jumhur para ulama fuqaha. Fardu ain, sudah sepakat para ulama fuqaha itu wajib sholat Jumat, hukumnya fardu ain, artinya individual. Likauniha badalan min wajaba wa huwa az-zuhru, karena bukti sesungguhnya itu sholat Jumat itu sebagai ganti dari sholat duhur. Walidahiri qouli ta'ala, sebagaimana dohirnya yaitu dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai golongan orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalat, tatkala kalian dipanggil untuk melaksanakan salat min yaumil jum'ah, di hari Jumat, pas'au ila dzikrillah, maka bersegera untuk zikir kepada Allah, untuk berangkat melaksanakan salat Jumat. Wa darul bai, dan tinggalkanlah yaitu jual beli atau yang berkaitan dengan masalah duniawi. Wal amru alal wujub, maka ini amarnya, perintahnya tentang hukum wajib sholat Jumat. Maka berpedoman jumhur ulama itu wajib. Wali qouli alaihi wassalam, kedua dasarnya dari apa? Sabda Rasulullah SAW, la yahtahiyanna aqwamun an wadaihim al jumu'ah, hendaklah kalian itu supaya apa? Benar-benar kaum untuk meninggalkan apa masalah
seandainya benar-benar kau meninggalkan sholat Jumat, au la yahtimanallahu ala qulubihim, maka Allah akan menutup hati-hatinya kaum yang meninggalkan sholat Jumat. Maka ada istilah, kalau menurut Syekh Abdul Aziz Al-Alamah, beliau pernah berkata, kalau satu kali kita melaksanakan dosa, maka suka ada satu titik di dalam hati kita. Makanya orang yang keras hati itu karena keseringan berbuat dosa. Di antaranya apa? Mengenteng-enteng dosa, satu dosa titik. Kalau tidak diistighfarat tidak terhapus. Jadi satu titik maka akan ditutup orang yang meninggalkan apa? Salat Jumat. Wadhaba qauman ila anna min fardul kifayah. Maka sebagian kaum mengatakan karena itu ada cuma hadis begitu bahwa semuanya salat Jumat itu hukumnya fardu kifayah sebagian kaum ya, sebagian ulama fuqaha, tapi jumhur ulama mah tetap terutama yang 4 madhab itu fardu ain. Kalau seandainya fardu kifayah nanti ada sebagian dari saudara kita tidak melaksanakan Jumat karena ada apa yang jadi badal ya. Wa an Malik riwayat syadu anna sunnatun, ada dari Imam Malik itu namun riwayatnya janggal. Ini hukumnya janggal. Sungguhnya salat Jumat itu hukumnya sunat katanya. Tapi janggal ya. Wasawu bihadal ikhtilafi tasbihuha bi sholatil id li qaisatu wassalam inna hada yaumun ja'alahu Allahu idan. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena ada kesamaan antara sholat idul sholat Jumat dengan sholat id. Sebagaimana sampana bersabda, inna hada yaumun, sungguhnya ini hari Jumat itu ja'alahu idan, Allah menjadikan yaitu sebagai hari raya. Maka disebut hari Jumat itu sebagai apa? Sayyidul ayyam. Itu rajanya itu. Karena sholat ini itu hukumnya sunat, beliau yang memandang begitu ya. Karena hukum ini itu sunat, maka beliau bertekad cuma itu hukum sunat. Namun jangan, artinya jangan itu tidak boleh menghukumi begitu. Tetap hukum sholat Jumat itu jumhur fuqaha fardu ain. Wa amma alaman tajibu fi'laman wajadat bihi syuruti wujubi sholat mutaqaddimatu. Kepada siapa wajib kita melaksanakan sholat, syaratnya itu sudah dikemukakan terdahulu tentang diantaranya apa? Syarat sahnya melaksanakan sholat diantaranya balik ya, yaitu apa? Sudah balik diantaranya, kemudian sehat dan lainnya. Wajada fiha zaidan alaiha arba'atu syurutis nati bittifaqin wa satin mukhtalifun fihima. Namun menambahkan para alim ulama tentang syarat sahnya wajib kepada apa orang yang melaksanakan sholat Jumat itu dua sepakat para ulama, yang kedua berbeda pendapat. Yang dua sepakat itu al muttafaqu alaihi ma fadzkuru wasihatu, yaitu syarat sahnya sholat Jumat itu pertama laki-laki, kedua sehat. Itu sepakat para ulama. Fala tazim wala marati wala alal marid bittifaqin, dan tidak wajib hukumnya kepada perempuan dan kepada orang yang sakit kalau sepakat ulama. Walakin in hadaru kanu min ahli Jumat, kalau seandainya hadir ada perempuan atau orang yang sakit untuk melaksanakan sholat Jumat tidak apa-apa, namun termasuk ahli Jumat kan hukumnya tidak wajib untuk melaksanakan Jumat. Wa makhtilafu fihima, yang menjadi perbedaan pendapat di dua syarat tadi sholat Jumat itu yaitu fahumal al musafir wal abdu, yaitu pertama orang yang bepergian itu berbeda pendapat dengan apa hamba sahaya atau abid ya, karena udah jarang abid itu apa orang yang dibeli. Wal jumhuru ala anau la tazibu alaihim jumha, jumhur para ulama itu yaitu apa sesungguhnya musafir, orang yang bepergian dan hamba sahaya itu tidak wajib hukumnya. Namun kalau seandainya bepergian, kalau pengen ikhtiar hati-hati supaya merasa tenang ya laksanakan Jumat. Wa Dawud wa ashabi ala anau tajibu alaihim ajma. Namun pendapat dari Imam Daud dan dari sahabat Imam Daud, baik musafir atau hamba sahaya hukumnya wajib. Wasabu ikhtilafi kalau pisiatil asar al-wadi bidalika, terjadinya perbedaan pendapat itu karena ada sahih hadis yang sudah diambil bahwa Qaisatu wassalam berdasarkan sabda Rasulullah al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin, sungguhnya Jumat itu hak dan wajib kepada setiap orang yang muslim di jamaatin untuk berjamaah, tidak bersendirian. Ila arbatun, kecuali ada 4 golongan. Abdun malukun, hiji hamba sahaya yang tidak wajib, awim ro'atun, kedua perempuan, aw sabiun, ketiga anak kecil, aw maridun, keempat yaitu orang yang sakit. Wabi ukhra ila khamsatun, sebagian hadis mengatakan ada 5, wabi yaitu aw musafirun, yaitu orang yang bepergian, jadi 5 syaratnya yang tidak wajib.
Wal hadis lam yasu inda aksar ulama, namun sebagian hadis tidak mensohhikan yang kelima itu, terutama untuk apa musafir sebagian itu. Bahwasanya musafir tetap aja bagusnya apa melaksanakan sholat Jumat sebagian itu, tapi tetap jumhur ulama itu tidak menghukumi wajib saja bagi orang yang bepergian. Mangga barangkali ada pertanyaan. Mangga. Apakah kita wajib baca surat yang lain setelah misalkan kita sholat masbuk ketinggalan 2 rakaat. Nah, terus kita kan harus mengulang kan, nambah sholat 2 rakaat lagi. Nah, itu kita dalam setiap rakaat itu baca selain Al-Fatihah itu baca surat lain cukup. Dari jalur saya Imam Syafi'i itu cuma dari rakaat pertama dan rakaat kedua, ketiga, keempat itu tidak membaca surat yang lain. Itu pun dihukumi sunat ya, rakaat pertama dan kedua. Gimana kalau yang tertinggal masbuk, tidak usah ya, kayak yang tertinggal misalnya tinggal baru 2 rakaat kan ikut berjamaah ya, ada sisanya apa harus baca surat, tidak usah, cukup dengan Fatihah karena ditekankan dari jalur Imam Syafi'i itu rakaat pertama dan rakaat kedua, jadi sisanya tidak, cukup dengan surat Fatihah. Enggak? Yang lain? Ya, untuk sholat kan perlukan istilah khusyuk gitu. Kata aslinya khusyuk itu apa yang tepat gitu? Kalau istilah kekhusyuan itu maksud saya diantara, namun ada metode untuk mendekati kepada khusyuk ya. Sebetulnya ya khusyuk asli itu apa? Ketika sholat yang terpandang dalam hati dan pikiran teh Allah, itu khusyuk sebetulnya ya. Namun ada yang mendekati kepada bab khusyuk itu diantaranya apa? Diantara zikrul maut ya. Itu metode untuk mendekati kepada khusyuk. Dalam arti khusyuk itu bukan tidak mendengar apapun ya. Yang namanya metode khusyuk itu bukan tidak terdengar apapun yang kita dengar. Semaksimal kita melaksanakan apa? Sholat yang kalau bisa pikiran dan hati kita itu cuma Allah, karena kita lagi berhadapan dengan Allah. Itu mungkin secara ininya ya khusyuk itu ya, dalam arti bukan tidak terdengar apapun itu. Dan yang untuk lebih kesoyahan apa syarat sah sholatnya itu ya penting rukun sama apa syarat sahnya. Syarat sah itu sebelum melaksanakan sholat, kalau rukun itu pekerjaan ketika sholat, sisanya itu kembali kepada Allah. Untuk masalah khusyuk itu paling pikiran hati cuma Allah, terutama ketika apa mengabdi berhadapan dengan Allah kalau bisa. Dan sebagian ulama pun mengatakan mengingat doa-doa atau apa bacaan yang kita bacakan ketika sholat itu pun termasuk ke dalam kategori khusyuk. Ya. Mungkin karena kan juga banyak ya? Mungkin khusyuk itu fokus ya. Ya seperti itu ya, itu pada bahasa singkatnya mah fokus gitu ya, bahwa kita itu sedang menghadap kepada Allah. Dalam arti bukan tidak mendengar kata-kata lain. Terus kalau misalnya harus ditutup mata nggak usah, karena takut tragedi yang sudah kita kaji seperti ada apa, ada ular di depan atau itu kan, itu kita pun harus ikhtiar, hati-hati gitu. Nah, secara itunya ya kata si Mas fokus lah gitu. Karena ada beberapa yang barangkali itu dari keilmuan masing-masing, itu pemahaman masing-masing para dai ustadz itu ya, harus memahami apa yang dilakukan, diucapkan. Sebagian besar di Indonesia ini kan untuk memahami bacaan kan ya boro-boro tafsir gitu ya, barangkali maknawiyah dari terjemahan sendiri juga masih banyak yang kurang gitu ya. Tujuan yang kita bacakan yang masih kurang paham kadang-kadang ya. Yang minimal ya kita yang kita baca apa minimal lafadznya kita tahu, kemudian apa atau yang kita baca itu kita tahu kemana jalurnya, jadi tidak kemana-mana pikiran, itu pun termasuk dalam khusyuk. Namun kalau mengikuti ilmu namanya bukan ilmu tauhid ilmu warok ya, ilmu warok itu biasanya yaitu pikiran hati cuma Allah, itu ilmu warok. Di antara yaitu para ulama yang mendapat muhasyafah itu, jadi dalam pikiran dan hati itu kalau bisa ketika pengabdian kepada Allah berhadapan Allah itu Allah itu cuma Allah yang terpikir.
para ulama yang afik gitu. Gini tuh, karena jadi sebagai kalau misalnya apa mengingat dengan bacaan pun itu termasuk kategori khusyuk. Ya. Kalau misalnya sudah dengar tadi dalam kajian itu kan ada ulama Kufah. Ulama Kufah itu mana? Ulama Kufah itu di daerah Kufah. Kufah itu sekarang mah daerah mana ya? Kufah Makkah masih daerah ini gitu. Irak. Basra ya. Irak Kufah. Jadi maksudnya itu masih zaman kapan Kufah itu? Para ulama itu masuknya tabi'in. Itba'ut tabi'in pun sudah ada gitu. Sekarang sampai itba'ut tabi'in ada. Kan kebanyakan udah disebut ulama Kufah itu yaitu para tabi'in. Beda dengan ulama fuqaha. Dari Kufah pun ada. Kufah itu daerah, kalau fuqaha itu yang mengerti terutama ilmu fikih gitu ya. Kalau fuqaha itu yang mengerti ilmu fikih dari Kufah pun ada gitu. Dari Irak ya, dari Mesir termasuk Imam Syafi'i itu kan. Dari Mesir beliau kan termasuk ulama ulama fuqaha. Kalau fuqaha itu orang yang mengerti ilmu fikih. Ya, kalau Kufah daerah gitu. Daerah. Nah, Itu disebut ulama Kufah itu kenapa? Karena apa di sana itu bangkitnya? dulu banyak Berilmu. ya orang-orang yang berilmu itu, terutama para tabiin itu banyak ke sana, dan ulama besar itu banyak ke sana gitu. Kan lebih sesudah sejarah itu dari Mekah itu kebanyakan itu emang dari antara Kufah Basra itu ke daerah Spanyol, Cordoba itu mah itu ya, daerah Cordoba dulu kan besar Cordoba. Namun dengan berjalannya waktu, makanya ada kitab Qurtubi masalah yang disusun di sana, ulama Qurtubi. Dulu besar ya, karena dengan berjalannya lagi waktu banyak Yahudi ini yang kurang Sekarang Kufah itu jadi peradaban Syiah atau gimana? wallahu a'lam. Saya nggak di sana kan kebanyakan sih ya, sebagian ada gitu ya, sebagian mengatakan ada, namun tetap ininya masih ada yang afiknya itu yang masih menetapkan, masih kuat gitu ya. Saya pernah dengar dari beberapa sumber itu bahwa Kufah itu dulu perpindahan Sayyidina Ali dulu ke Kufah itu, sehingga terjadilah di daerah situ daerah jadi menghindari Madinah, Sayyidina Ali pindah ke Irak ke Kufah ya. Di situlah bangkitnya para peradaban ilmu. Iya, di antaranya itu gitu. Dan kebanyakan yang masuk kategori lufuka itu yaitu para tabiin, yaitu yang belajar diantaranya kepada Sayyidina Ali. Kalau sesudah sahabat itu namanya apa? Tabiin gitu. Itu mungkin. Karena Mesir kan peradaban yang masih bertahan di Mesir dulu, Kufah, Irak, ini bergilir. Sekarang yang masih tinggal di Mesir. Amin, semoga Indonesia. Ya, kalau yang kita masyhur itu ya Wali Songo dulu, yang dulu pertama sih. Mungkin Asih ini Ustaz. ya. Ada satu kaidah membaca Quran, tiap huruf kan ada 10 kebaikan ya. Pada saat sholat kan kita baca Al-Fatihah, surat-surat apa itu nilainya sama dengan kita membaca Quran secara fisik gitu. Ya sama itu, menjabil hasanati perlu aswam salihah, itu kan dari secara Qurannya ya. Namun itu sebetulnya sebuah motivasi saja ya. Sama kalau mau mengambil ke sana tujuannya, tapi tetap kita mencari ridho Allah. Itu cuma motivasi. Kalau satu kebaikan pasti dibalas 10 kebaikan. Setiap satu huruf yang kita bacakan akan dikalikan 10 kebaikan. Itu sebuah motivasi ya, tapi benar gitu, karena itu dalilnya Al-Quran gitu. Sama dalam sholat pun sama gitu. Mau di dalam sholat, di luar sholat sama gitu. Untuk pembacaan Al-Quran setiap satu huruf dikalikan 10 kebaikan itu.
sholatnya ditolak itu antara lain sholat Gimana? ditolak gitu. Itu karena apa? Nah, di antaranya ya sarasahnya pembacaan itu harus mengkaji ilmu tajwid. Di antaranya sahnya itu maksudnya itu kalau bisa dikaji supaya apa? Supaya tidak menghancurkan mana-mana Al-Qur'an itu. Yang maksudnya di bahasa ditolak itu kalau apa menyuruh kita belajar ilmu tajwid, tahsin di antaranya apa? Tahsir ya. Tahsir. Jadi itu belajar ilmu tajwid supaya tidak menghancurkan mana Al-Qur'an. Makanya bahasa kata apa? Rasul malam yujawidil Qur'ana simun, barang siapa orang yang tidak mengkaji tajwid, tidak Al-Qur'an diiringi dengan ilmu tajwid, maka hukumnya asimun, dosa. Kategori dosa ya termasuk bahasa ditolak. Bagaimana kita misalnya tidak susah mengucapkannya, yang penting kita belajar ngaji dulu, yang diwajibkan belajarnya. Untuk masalah bisa dan tidaknya itu kembali kepada Allah gitu. Yang lebih detailnya belajarlah ilmu tajwid gitu. Kalau masih susah, kalau nggak mau belajar berarti dosa. ya hanya tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, pada waktu ya belajar di samping ilmu-ilmu ini, belajar ilmu yang lain. Tujuannya itu supaya apa? Supaya tidak menghancurkan mana Al-Qur'an. Karena kan salah pengucapan, salah makna seperti sakaro. Artinya kan gegeretakan bahasa Sunda, masakaro. Kalau syakaro, syukur. Oke, seperti itu. Gitu. Itu intinya belajar tajwid untuk masalah pembacaan syarat sahnya. Ya. Kalau sudah belajar masih bisa pembacanya masih gitu, ya insya Allah masih ada rukhsah. Gitu ya. Mungkin itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian yang kita kaji bisa kita amalkan sehari-hari, terutama mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tutup dengan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.